Ini saya atau Mbak Ifadah, Pak? Sudah hadir, Boh, Mbak anunya, mentornya. Sudah. Ini atas nama Bapak Muhammad Yunus Anis, Pak. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Atas nama Bapak Muhammad Yunus Anis. Iya, silahkan. Masnya langsung saja presentasi. Langsung nggih, Pak nggih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Mukhlis MAG selaku penguji, Bapak Samsul Falak SSMPD selaku coach, dan juga tak lupa Bapak Dr. Ades Haji Muhammad Yunus Anis selaku mentor, yakni Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Rembang. Izin share screen ya Pak ya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan rancangan aktualisasi, yakni berkaitan dengan judul optimalisasi pemanfaatan pembelajaran matematika, media pembelajaran matematika pada materi bilangan rasional kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Rembang. Adapun untuk latar belakang pemilihan ini yakni didasari adanya pembelajaran memiliki makna yang sangat penting dalam hal pembentukan karakter, pengetahuan dan juga pengalaman siswa. Untuk itu dalam suatu proses pembelajaran memerlukan media ataupun memerlukan bantuan untuk dapat menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat memberikan siswa karakter, pengetahuan dan pengalamannya, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan maksimal sehingga dapat membangun pemahamannya dengan baik. Adapun isu yang saya identifikasi di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Rembang, yang pertama adalah belum optimalnya pengurangan sampah plastik, yang kedua adalah belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran, kemudian yang ketiga kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan sholat duha di madrasah, kemudian yang keempat pemanfaatan media sosial Instagram dan Facebook yang belum maksimal, kemudian yang kelima adalah belum optimalnya tugas guru piket harian di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Rembang. Berdasarkan hasil analisis APKL ini, kita memperoleh pemeringkatan bahwa peringkat yang pertama adalah belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Rembang. Kemudian yang kedua adalah program pengurangan sampah plastik yang belum optimal. Yang ketiga adalah pengawasan pada pelaksanaan kegiatan sholat duha yang kurangnya adanya pengawasan yang maksimal. Setelah melakukan analisis APKL ini, selanjutnya adalah analisis USG, di mana tiga isu teratas tadi saya lanjutkan dengan analisis USG. Dengan analisis USG ini diperoleh bahwa prioritas yang pertama yakni adalah belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran pada mata pelajaran matematika di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Rembang. Kemudian yang kedua belum optimalnya program pengurangan sampah plastik. Yang ketiga adalah kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan sholat duha. Dari ketiga isu tadi, isu yang terpilih adalah belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran pada pembelajaran matematika di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Rembang. Selanjutnya adalah analisis faktor penyebab atau penyebab isu tadi. Yang pertama adalah yakni guru belum menggunakan media pembelajaran pendukung. Bisa langsung fokus ke metriknya, Mas, Oke. karena waktu. Untuk kegiatan-kegiatan yang saya akan rencanakan sebagai bentuk untuk menjawab isu yang saya pilih, yakni pemanfaatan media pembelajaran tadi. Yang pertama adalah melakukan perencanaan dan konsultasi kepada mentor atau kepala madrasah dengan kegiatan menyusun rancangan kegiatan terkait optimalisasi media pembelajaran. Yang kedua melakukan konsultasi kepada kepala madrasah. Yang ketiga adalah mencatat masukan dan saran. Kemudian kegiatan yang kedua adalah berkoordinasi dengan rekan kerja tim pengajar matematika khususnya di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Rembang untuk melakukan pemetaan dan pemilahan ataupun pemilihan media pembelajaran. Jadi nanti ada sedikit pertemuan dengan teman-teman yang mengajar matematika terkait dengan pemilahan dan juga pemilihan media ini. Yang ketiga adalah perancangan dan penyusunan media pembelajaran. Setelah melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran matematika yang lain, yakni kami akan membuat
media pembelajaran sesuai dengan pemetaan materi, yakni materi bilangan rasional. Adapun yang keempat, kegiatannya adalah implementasi pemanfaatan media pembelajaran. Karena di sini materinya adalah bilangan rasional, kita akan memanfaatkan media pembelajaran di dalam kelas sebagai bentuk untuk membantu siswa dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang kelima adalah evaluasi dan penyusunan laporan. Nah, di sini melakukan evaluasi pembelajaran kepada siswa. Kemudian yang kedua adalah menganalisis data hasil evaluasi. Kemudian yang terakhir adalah menyusun laporan kegiatan. Dilanjutkan rencana jadwal kegiatan. Rencana jadwal kegiatannya untuk yang melakukan perencanaan itu 3 hari dengan konsultasi dengan kepala madrasah, koordinasi dengan rekan kerja 3 hari, kemudian perancangan penyusunan media pembelajaran itu 8 hari, untuk implementasi pemanfaatannya sekitar 2 minggu karena ada sekitar 2 tema pembelajaran menyesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang di kelas. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan penyusunan laporan. Ini ada 8 hari. Itu pemaparan singkat saya Ya, optimalisasi, Pak. Terima kasih. baik. Terima kasih. Silakan Bapak Yunus untuk memperkuat waktunya 4 menit. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada sangat berapresiasi Belum keluar Pak suaranya. Nah, itu dimatikan kok mic-nya. Oh, gitu. Kedap. Nyuwun sewu Pak Samsul, ini Ya, mic-nya ternyata tidak bisa ya Pak. Boleh oh pakai ya, boleh pakai laptop saya Pak. ya boleh, boleh, boleh. Ya. ya. Terima kasih Bapak, dengan adanya latar ini saya berapresiasi positif. Hendaknya dengan adanya latar ini paling tidak meningkatkan pembelajaran terutama dalam bidang matematika. Nah, dalam hal ini eh, Bapak Hanif melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan dikuatkan dengan menggunakan media dan LKPD. Harapannya ini dilaksanakan terus karena terus terang aja berkaitan dengan numerik itu ya adalah kelemahan bagi seluruh siswa di Indonesia. Artinya dari AN yang kami lihat itu rata-rata untuk bidang numerik itu memang rendah seperti itu. Maka dengan adanya pemanfaatan media selaku media itu fungsinya adalah sebagai bantuan untuk menghubungkan antara audiens dan atau peserta didik dengan materi pembelajaran, sehingga dengan adanya media ini anak-anak sebagai peserta didik itu pemahaman terhadap materi itu semakin mudah. Intinya itu. Yang kedua, dengan adanya LKPD ini harapan kami itu supaya pemikiran anak-anak itu terarah. Artinya dengan seperti itu tidak gelambiar kan seperti itu. Jadi dengan saya yakin itu ada manfaatnya bagi madrasah kami karena menurut saya matematika itu nilai nilai apa nih gini
Nyuwun sewu Bapak, waktunya sudah cukup. Nggih, intinya Nggih, itu, nggih Bapak. Terima kasih. nggih, nggih, matur nuwun. Silakan Pak Mukhlis. Baik, Mas Hanif, Iya, selamat Pak. untuk Anda sudah sampai seminar rencana aktualisasi, Iya, Pak Mentor, nggih. iya. Selamat Pak Mentor. Ya, Mas Falah, terima kasih juga untuk yang kesempatannya. Langsung saja Mas Hanif, saya kok belum menemukan Iya. gagasan kreatif yang jadian buat ini, sasarannya apa? Jadi kalau di latar belakang itu tadi tak lihat masih ambigu. Sebenarnya apa yang Yenan masukkan di latar belakang, mengapa core isu itu menjadi pilihan? Itu yang harus dimasukkan. Misalnya yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi, dari data nilai di deskripsi isu ya, core isunya, dimasukkan itu sebenarnya. Mengapa ini terpilih? Karena hasil nilai ya siswa untuk mata pelajaran matematika khususnya di bidang ini itu masih jeblok atau kecil. Misalnya seperti itu. Jadi data. Iya. Jadi coba diambil semester yang lalu atau nilai harian. Iya. Nah, Iya, itu Pak. nanti untuk masuk. Baru yang digunakan dulu medianya apa guru? Apa yang digunakan dulu Mas? Apakah sudah menggunakan Kalau seperti apa ngapunten nih, Pak, kondisinya? matur suwun atas masukannya untuk yang ini berkaitan dengan gagasan ini, Pak. Yang ngapunten, untuk guru memang kebetulan jarang sekali untuk menggunakan media, karena media yang digunakan itu seringkali adalah media buku LKS atau lembar lembar pendamping itu ya, Pak. Terus, nah dalam hal ini saya pengen memberikan media-media yang sederhana sebagai pembantu, Pak. Karena memang saya mengajarnya di kelas 7. Oke, terus media-media sederhana yang penting bisa membantu siswa dalam memahami konsep, khususnya konsep bilangan rasional. Terkhusus untuk gagasan awal kenapa dipilihnya isu ini, ya, tadi beliau alhamdulillah disampaikan oleh Bapak Anies, mungkin nanti bisa saya tambahkan ya Pak, di latar belakangnya bahwa memang betul bahwa nanti itu berdasarkan dari nilai, khususnya nilai ulangan harian yang kemarin, karena saya kemarin sudah sempat mencoba untuk pemberian media LKPD sederhana Pak, untuk membantu siswa selama proses materi sebelum ini nanti. Jadi memang saya membandingkan antara metode ceramah dan metode LKPD, ternyata ada perbedaan. Ini Nah, mungkin itu bisa saya yang harus tambahkan. dimasukkan ya. Iya, iya. Jadi misalnya data nilai semester lalu yang di kelas 7 untuk mata pembahasan itu seperti apa? Iya. Mungkin bisa survei sederhana, kira-kira anak-anak mudah dengan nggak itu? Atau dari guru ya. Kemudian, mengapa guru itu tidak menggunakan itu? Muncullah jaringan menggunakan media untuk memudahkan. Itu seperti itu. Kemudian media yang dipilih apa? Ini kan jadi gagasan kreatif. Jadi nanti produknya jaringan apa Mas? Inovasinya. Kalau produk sederhana saya adalah media pembelajaran, Pak. Media pembelajaran yang sederhana, baik menggunakan alat-alat sederhana dan juga berupa semacam modul kecil yang subtema untuk yang bilangan rasional saja. Jadi, Nah, berarti jaringan produknya apa? Apa modul tadi? yeah, Harus ini buat modul. yeah, Modulnya itu berbasis media. kertas atau online atau media apa media file. Kalau ini modulnya modul berbasis kertas, Pak. Berbasis Ya, kertas, ya. berbasis kertas. Berarti itu satu produk ya. Yang kedua apa berarti tadi pemanfaatan. Kalau boleh saya sampaikan penjaringan di judul itu pemanfaatan media, Oh, pemanfaatan media gitu. bukan pembuatan. Nah, kita lihat tadi di pelaksanaan ketiga itu membuat media. Kan penjaringan tidak membuat tapi memanfaatkan alat peraga, alat apa tadi, PowerPoint. Nah, mungkin kalau yang PowerPoint dan sebagainya, mungkinkah itu? Coba dispesifikan. Untuk itu kan hanya satu tema kan, satu apa sub pokok bahasan kan. Yeah. Nah, itu gunakan satu fokus menggunakan apa? Nah, itu nanti aja. Kalau medianya apa? Sarananya tadi apa? Misalnya menggunakan PowerPoint atau menggunakan medianya apa? Kalau PowerPoint LCD-nya ada di ruang kelas setiap kelas.
tidak ada Pak. Kebetulan belum ada kalau LCD di setiap kelas. Jadi media yang saya gunakan media sederhana menggunakan kertas itu Pak. Nah, berarti tadi yang di dalam ada PowerPoint di pelaksanaan ketiga. Berarti dihilangkan aja. Iya, iya. Jadi kan fokus penggunaan alat peraga, pemanfaatan alat peraga media pembelajaran sebagai media pembelajaran aja. Jadi nanti isunya awal diangkat dari apa? Karena guru selama ini menggunakan ya, tidak hanya menggunakan ceramah, padahal matematika ini butuh praktik. Nah, itu aja yang yang kedua, data dari sebelumnya, nilai semester yang lalu pada mata pelajaran itu masih jeblok karena apa? Pemahaman siswa yang lemah. Nah, nanti diperlukan mungkin pretest post-testnya, Mas. Nah, Iya. Iya, Pak. digunakan siswa itu lebih mudah atau lebih sulit memahami ketika menggunakan media. Jadi itu apa? Ukuran efektivitas pembelajaran, penggunaan media. Nantinya ke di situ. Iya. Ya. Jadi kan fokus aja alat peraga yang digunakan apa? Alat-alat yang mendukung pembelajaran agar itu siswa mudah memahami. Ya. Iya. Itu ya. Iya. Insya Allah itu akan Ya, baik, cukup. Terima kasih Pak Mukhlis, Pak Mentor, dan Pak Hanif. Mohon untuk saran-saran tadi dicatat ya, kemudian ditindaklanjuti. Silahkan untuk live Mas Hanif Iya, ya, matur suwun nggih Pak nggih. sama Pak Mentor. Nggih. Iya. Selamat dilanjutkan, silakan. Oke, silakan Mbak Ifadah selanjutnya. Tadi udah di udah di record nggak tadi? Sudah Pak, ini masih record Oh Pak. iya, iya. Iya. Oh iya, iya, iya. Silakan Mbak Ifadah. Ini